Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nabila, saya dari kelas 2 DPAI. Saya selaku moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan struktur yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Dwi Oktaviani. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan ide pokok yang akan dijelaskan oleh Saudara Saka Sapraja. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan isinya yang akan dijelaskan oleh Saudara Rieza. Untuk selanjutnya, harap disimak materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Oktaviani sebagai pemateri akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan strukturnya. Jenis paragraf berdasarkan strukturnya ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf isi, dan yang ketiga, paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah sebuah paragraf yang berfungsi untuk pembuka suatu karangan atau tulisan. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap suatu artikel secara keseluruhan. Bagian paragraf pembuka merupakan bagian terpenting dari sebuah tulisan. Sifatnya hanya sebagai pengantar ke bagian isi. Tetapi dari bagian inilah pembaca akan memutuskan untuk melanjutkan atau menutupnya. Bagian ini harus menarik dan merebut perhatian pembaca. Contoh dari paragraf pembuka yaitu siapa yang tak kenal dengan kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, yang memiliki pesona luar biasa, kotanya yang gemerlap, kulinernya, dan tempat-tempat wisata yang indah. Dari kalimat tersebut, adanya ketertarikan kita untuk lebih mengetahui apa itu kota Bandung, bagaimana itu kota Bandung, dan apa saja yang ada di dalam kota Bandung tersebut. Seperti itu. Kedua, paragraf isi. Paragraf ini merupakan bagian inti suatu tulisan. Bagian ini menguraikan kedalaman materi, bisa terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragrafnya hanya membahas satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Dalam penulisannya, perhatikan penggunaan kalimat. Hendaknya kalimat itu efektif dan komunikatif. Antar paragraf harus koherensi, maksudnya ada hubungan kesinambungan. Karena itu, gunakanlah kata penghubung antar paragraf. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari suatu tulisan yang bisa berisi penegasan ulang, ajakan, atau kesimpulan dari bagian inti. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penegasan kembali hal-hal yang penting terdapat dalam setiap karangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan paragraf ini adalah 1. Jangan ditulis terlalu panjang. 2. Berisi kesimpulan sementara atau akhir. 3. Harus meninggalkan kesan terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saka Sapraja dari kelompok 7 akan mempresentasikan jenis paragraf berdasarkan ide pokok, yaitu paragraf deduktatif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf deskripsi, dan narasi. Yang pertama, paragraf deduktatif. Paragraf deduktatif itu paragraf yang terletak gagasan utamanya di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Gagasan di kalimat biasanya berupa inti pemikiran. Sementara itu di bagian akhir kalimat ditekankan mengenai gagasan utama.
paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu pada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga membaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. 5. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang berurutan kronologis yang berupa fatwa atau fiksi. Misalnya biografi, autobiografi, catatan. Paragraf narasi yang berupa fiksi misalnya cerpen, sugestif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hardian Rahman akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan isinya. Di sini sudah ada materinya. Yang pertama itu di dalam subbab jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang berurutan, yang berupa fakta atau fiksi yang berupa fakta. Misalnya biografi, autobiografi, catatan perjalanan, ekspositoris, paragraf narasi yang merupakan fiksi. Misalkan ada cerpen, novel, dan sugestif. Di paragraf ini isinya adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang berurutan sesuai fakta. Salah satu contohnya ada biografi, autobiografi gitu kan. Terus contoh lainnya ada cerpen, novel. Ciri-ciri dari paragraf naratif tersebut, yang pertama ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, dan roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan. Paragraf naratif ini diharuskan rangkaian kejadian atau peristiwanya sesuai fakta yang ada. Seperti biografi, salah satu contohnya ada biografi pahlawan, gitu kan. Gak mungkin gitu isi dari biografi pahlawan ini dipalsukan, gitu kan. Harus sekali dengan data, dengan fakta yang ada. Contoh dari paragraf narasi tersebut ada: ratusan warga mengalami keracunan. Musibah ini terjadi 6 jam setelah mereka menikmati hidangan dalam hajatan sunatan di rumah Selamat Riyadi. Warga desa Jompo, Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekitar 200 penduduk di beberapa desa dibawa ke rumah sakit, di puskesmas. Tak ada korban meninggal dalam musibah tersebut. Jadi contoh di sini sudah berdasarkan fakta yang ada, valid, gitu kan. Ada beritanya dan tidak dikarang atau dibuat-buat dengan sengaja, gitu kan. Terus yang kedua ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif di sini adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskriptif di sini ada: yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci.
Di sini ada contoh paragraf deskriptif. Dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Di sini sesuai dengan ciri-ciri paragraf deskriptif, menggambarkan atau melukiskan sesuatu itu kan yang kita lihat. Penggambaran deskriptif ini dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Dari contoh di sini kita bisa lihat bahwa si penulis itu kan melihat seorang wanita ini dengan rok warna coklat panjang, terus ada memakai baju warna yang sesuai itu dengan warna roknya. Terus ada kesan seakan-akan si penulis ini sangat terpesona dengan keanggunan pribadi wanita tersebut gitu kan. Lalu dari contoh di sini, penulis di sini seakan-akan untuk orang yang membaca tersebut merasakan, oh iya ya, ternyata wanita dengan rok panjang warna coklat lalu warna bajunya sewarna dengan roknya itu, lalu dengan jalannya yang anggun, ternyata enak dipandang. Jadi di sini pun ada juga membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Paragraf yang selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Isinya merupakan penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya, tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi di sini ada memiliki fakta yang jelas dari berita ataupun penelitian dan tidak mencampur pendapat penulis di dalamnya. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Jadi paragraf eksposisi di sini lebih cenderung ke data yang valid yang ditemui di berita-berita, terus di website yang ada sangkut pautnya dengan berita tersebut gitu kan. Jadi nggak ngarang gitu, si penulis di sini nggak ngarang, oh bahwa ternyata ini menurut dia gitu. Tapi di sini lebih jelas lagi bahwa berita tersebut ada di dalam berita, ada di dalam data-data yang valid di website, di internet, dan berita-berita itu bukan hoax atau palsu, tapi benar adanya gitu kan. Contoh paragraf eksposisi di sini ada hewan karnivora merupakan jenis hewan pemakan daging. Hewan jenis karnivora mempunyai ciri-ciri gigi yang sangat tajam dan rahang yang sangat kuat. Gigi dan rahang berfungsi sebagai mencabik-cabik daging mangsanya. Hewan dengan jenis yang satu ini diantaranya seperti harimau, singa, buaya, beruang, elang, dan lain-lain sebagainya. Seperti contoh yang ada bahwa data-data ini ditemukan di informasi atau berita yang valid adanya gitu kan. Jadi argumennya kuat. Apa yang disampaikan oleh penulis di sini kuat dengan data yang ada, karya ilmiah hanya ada gitu kan. Jadi bahwa hewan karnivora seperti dicontoh memang ditemukan di berita-berita atau di karya-karya ilmiah yang lain bahwa benar bahwa hewan-hewan karnivora di sini memiliki rahang yang kuat, gigi taring yang tajam, dan bisa mencabik-cabik mangsa-mangsanya gitu kan. Jadi enggak menurut diri sendiri. Lalu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri paragraf argumentasi salah satunya ada yang pertama berisikan pandangan, pendapat,
dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembacanya. Menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang empat, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Contoh paragraf argumentasi di sini ada: membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di dalam buku hukum. Jadi di sini paragraf argumentasi meyakinkan si pembaca dengan karya tulis si penulis, gitu kan. Berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Sesuai dengan contoh tersebut yang telah tadi saya bacakan, bahwa seorang ilmuwan tidak akan mungkin bisa menjelaskan apa yang dia ketahui jika dia tidak membaca, gitu kan. Ya, ilmuwan hukum kah itu, atau seperti prodi saya pendidikan agama Islam, seorang guru agama pun tidak akan bisa menjelaskan sedemikian rupa ilmu-ilmu yang dia ketahui jika dia tidak membaca buku-buku terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan, gitu kan. Dan hal ini tuh faktual, seperti ciri-ciri di atas memiliki data faktual, gitu kan. Nggak mungkin seorang guru di sini, guru agama ini bisa menjelaskan sedemikian rupa ilmu-ilmu keagamaan tanpa dia membaca buku. Mungkin saja dia bisa menjelaskan tanpa membaca buku, mungkin isinya palsu, karangan belaka yang mungkin ditafsirkan oleh akalnya sendiri, pemikirannya sendiri sedemikian rupa hingga pembahasan tersebut menyimpang atau palsu, bisa saja menyesatkan orang lain, gitu, tanpa membaca buku, gitu kan. Lalu yang terakhir ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk si pembaca untuk tertarik dengan gagasan dan atau ajakan yang dibuat. Ciri-ciri yang pertama ada isinya mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk bujukan. Yang kedua, tulisan memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal, yang ketiga, untuk bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik dan antusias. Hal ini dilakukan agar si pembaca dapat lebih yakin, lebih terajak. Yang keempat, membuat si pembaca dapat lebih percaya dengan penjelasan yang menarik. Yang kelima, memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi atau dalil. Contoh paragraf persuasif: membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, sebab seseorang tak memiliki niat untuk membaca pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan, karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Seperti tadi ciri-ciri yang ada, paragraf persuasif ini dibuat sedemikian rupa dengan menarik agar si pembaca ini tertarik untuk untuk mencoba apa yang penulis ini disampaikan. Seperti dalam contoh di sini, memang faktor penting untuk menguasai ilmu pengetahuan itu kita harus baca buku. Kita harus baca buku untuk memperluas wawasan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun itu, seperti prodi saya, seperti pendidikan agama Islam, kalau kita mau tahu tentang apa sih itu hadis, apa sih itu
Al-Quran, lebih dalam Al-Quran, tidak sekedar membaca atau sekedar tahu tajwid, sekedar tahu makhraj, kita harus membaca buku lebih dalam, gitu kan. Kita harus membaca buku yang terkait dengan ilmu-ilmu tertentu. Nah, di situ pula nanti kita akan luaslah wawasan yang kita punya tentang ilmu-ilmu tersebut, gitu kan, ilmu-ilmu tertentu yang kita baca, gitu. Dan mana mungkin seseorang bisa luas pengetahuannya tanpa membaca buku, gitu kan. Itu kita cuma rebahan-rebahan aja di rumah, kita nggak mungkin bisa luas. Kalau di pendidikan agama Islam nggak sekedar membaca buku gitu, kita harus bertanya kepada ahlinya, gitu kan, bertanya kepada ahlinya seperti apa, oh ini gimana gitu, kepada guru kita atau dosen kita kurang mengerti dengan apa yang disampaikan buku ini, misalnya hadis, kita bertanya kepada dosen yang bersangkutan tentang hadis, oh ini ternyata begini. Jadi kita nggak menafsirkan hadis itu dengan akal kita sendiri bahwa hadis itu seperti ini. Jadi ada orang yang lebih tahu tentang keilmuan hadis tersebut, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, dosen kita, guru kita, siapapun itu. Yang terpenting itu kepada ahlinya, gitu kan. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Jadi intinya paragraf persuasif ini tujuannya mengajak si pembaca untuk lebih tertarik nih. Kayaknya saya harus mencoba, kalau mau wawasan kita lebih luas, kayaknya kita harus baca buku benar juga kayaknya gitu. Jadi si pembaca tertarik lalu mempraktikkan apa yang penulis dibawakan atau sampaikan gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan atau salah penyampaian atau salah menjelaskan. Jika memang audiens lebih tahu tentang hal-hal tentang paragraf tersebut yang tadi saya jelaskan, mohon ditambahkan. Kalau memang salah, silahkan disanggah, diperbaiki, gitu kan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.